Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Hari ini kita belajar dari pembelajaran 2 buku Bu Pena 2A halaman 86. Anak-anak teacher boleh membuka buku Bu Pena 2A halaman 26. Materi pembelajaran kita hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dengan judul menyebutkan kosakata benda. Nah, di sini kita bisa menyebutkan bermacam-macam benda yang bisa kita gunakan untuk bermain. Nah, ciri-ciri benda tersebut juga bermacam-macam. Nah, jadi tidak semua benda itu memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, dan permukaan. Begitu juga dengan kegunaan bendanya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh benda-benda yang biasa kita mainkan. Nah, lihat yang pertama yaitu kelereng. Biasanya kelereng berbentuk seperti bola kecil yang terbuat dari kaca. Nah, warnanya biasanya bening berwarna-warni. Nah, permukaannya licin. Nah, jadi anak-anak teacher pasti sudah tahu dengan permainan ataupun yang benda mainan seperti kelereng yang biasa kita mainkan. Nah, lalu yang kedua yaitu simpai ataupun biasa kita sebut dengan hula hoop. Nah, simpai berbentuk lingkaran. Nah, terbuat dari rotan ataupun plastik. Biasanya kalau simpai yang terbuat dari rotan itu berwarna coklat muda. Nah, simpai plastik biasanya berwarna-warni. Nah, biasanya simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Nah, pasti anak-anak teacher pernah memainkan simpai kan di rumah. Nah, itu adalah contoh benda yang memiliki bentuk, bahan, warna, dan permukaan dan kegunaan yang berbeda. Jadi, kelereng dengan simpai pun memiliki bentuk, ukuran, warna, permukaan, serta kegunaan yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher boleh membuka bukunya halaman 86 dan 87. Di situ anak-anak teacher bisa membaca keterangannya lebih jelas. Nah, inilah materi pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia kita hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar subtema 2 muatan PPKN diambil dari buku Bu Pena 2A tema 2 subtema 1 halaman 88. Boleh dibuka bukunya untuk semua anak-anak teacher. Bu Pena 2A halaman 88. Nah, hari ini kita belajar tentang muatan PPKN dengan judul menyebutkan aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu biasanya dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga ataupun semua orang yang ada di rumah harus mematuhi aturan di rumah. Nah, aturan adalah hal yang harus kita patuhi. Nah, mengapa aturan itu harus dibuat? Nah, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jadi, aturan itu dibuat supaya kita melakukan yang baik dan menjaga tingkah laku kita. Nah, jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Jadi,
setiap anggota keluarga yang ada di rumah harus mematuhi aturan di rumah. Jadi, bukan hanya orang tua yang mematuhi aturan di rumah, tetapi anak-anak juga harus mematuhi aturan di rumah. Siapa yang tinggal di dalam satu rumah itu harus mematuhi aturan di rumah. Nah, jadi anak-anak teacher, tentu di rumah masing-masing memiliki aturan kan? Nah, jadi jika di rumah masing-masing memiliki aturan, tentu anak-anak teacher harus mematuhi dan melakukan aturan yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Artinya, aturan yang sudah dibuat di rumah itu pasti sudah disetujui. Nah, jadi tidak ada lagi anak-anak teacher yang tidak mematuhi aturannya di rumah. Contoh, misalnya aturan di rumah itu adalah yang pertama, berdoa sebelum makan. Itu merupakan contoh aturan di rumah. Lalu yang kedua, merapikan tempat tidurnya masing-masing. Itu juga merupakan aturan di rumah. Nah, jadi anak-anak teacher pasti bisa mematuhi aturan di rumah. Nah, sekarang coba sebutkan apa aturan di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher boleh membaca bukunya halaman 88. Ini saja materi kita hari ini. Terima kasih.